Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Jamila Tanjung dalam pembelajaran ekonomi secara online atau daring. Semoga Ananda ada dalam keadaan sehat walafiat. Adapun materi kita pada saat ini adalah cara posting dari jurnal umum ke buku besar dan penyusunan neraca saldo. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari bagaimana cara menjurnal dari transaksi ke dalam jurnal umum. Dan untuk berikutnya, kita akan mempraktekkan bagaimana pengerjaan dari jurnal umum ke buku besar sekalian menyusun neraca saldo dalam siklus akuntansi perusahaan jasa. Sebelum kita memindah bukukan dari jurnal umum ke buku besar, terlebih dahulu kita akan memperhatikan yaitu akun yang terlebih dahulu ingin dimasukkan. Maka kita perhatikan kolom yang di sebelah kanan, misalnya harta atau aktiva. Dari aktiva ini itu dimulai untuk akunnya yaitu seratusan, sehingga kas 101 atau 111, piutang usaha 102 atau 112, perlengkapan 103 atau 113, peralatan 121, utang atau kewajiban atau liabilities itu di 200-an, sehingga utang usaha atau account payable 201 atau 211, utang bank yaitu 212, kemudian modal pada 300-an, sehingga modal 301 atau 311, prepay 302 atau 312. Untuk pendapatan adalah 400-an, sehingga pendapatan jasa 401, dan untuk beban-beban adalah 500-an, sehingga beban gaji 511 atau 501, beban telepon 502 atau 512, beban listrik 503 atau 513, beban iklan 504 atau 514. Sebelum kita membuka buku besar atau nama akun kas, kita memperhatikan dulu jurnal yang ada hubungannya dengan kas. Di dalam jurnal Permatasari ini akan kita mulai pada tanggal yang ada hubungannya dengan kas, yaitu pada tanggal 2 Januari. Kasnya di sebelah debit seharga Rp2.500.000. Kemudian pada tanggal 4 Januari kasnya di sebelah kredit seharga Rp150.000. Pada tanggal 5 kasnya di sebelah debit seharga Rp200.000. Pada tanggal 9 kasnya di sebelah kredit seharga Rp80.000. Pada tanggal 12 Januari, kasnya di sebelah debit seharga Rp800.000. Pada tanggal 18 Januari, kasnya di sebelah debit seharga Rp150.000. Pada tanggal 20 Januari, kasnya di sebelah kredit seharga Rp370.000. Pada tanggal 23 Januari, kasnya di sebelah kredit seharga Rp300.000. Pada tanggal 24 Januari, kasnya di sebelah kredit seharga Rp50.000. Pada tanggal 26 Januari, kasnya di sebelah kredit seharga Rp100.000. Dan yang terakhir pada tanggal 28 Januari, kasnya di sebelah debit seharga Rp3 juta. Inilah kolom daripada buku besar
yang akan kita posting dari jurnal umum, atau disebut dia dengan posting to ledger, di mana nama akunnya adalah akun kas. Kode akun 111. Kita mulai tanggal 2. Keterangannya penanaman modal. Referensinya JU1, artinya dari jurnal umum halaman 1. Masuk ke sebelah debit Rp2.500.000. Sehingga saldonya masuk ke sebelah debit yaitu Rp2.500.000. Kemudian tanggal 4, karena pembeliannya dengan kredit, maka kasnya di sebelah kredit sejumlah Rp150.000. Jadi yang saldonya tadi Rp2.500.000 dikurang Rp150.000, sehingga saldonya menjadi Rp2.350.000. Seterusnya tanggal 5, penerimaan pendapatan. Referensinya JU1, masuk di sebelah debit Rp200.000, sehingga saldonya Rp2.350.000 ditambah Rp200.000 menjadi Rp2.550.000. Pada tanggal 9, yaitu karena pembelian peralatan dengan tunai, kasnya di sebelah kredit, sehingga Rp2.550.000 dikurang Rp80.000, sehingga Rp2.470.000. Pada tanggal 12, penerimaan pendapatan. Referensinya JU1, masuk di sebelah debit Rp800.000, sehingga ditambahkan debit dengan debit Rp2.470.000 tambah Rp800.000, Rp3.270.000. Tanggal 18, penerimaan piutang. Referensinya tetap JU1, masuk di sebelah debit Rp150.000, sehingga debit dengan debit ditambahkan Rp3.270.000 ditambah Rp150.000 sama dengan Rp3.420.000. Tanggal 20, karena pembayaran iklan dan listrik, masuk ke sebelah kredit Rp370.000, sehingga saldo debit dengan kredit dikurangkan. Berarti Rp3.420.000 dikurangi Rp370.000 sama dengan Rp3.050.000. Pada tanggal 23, pembayaran gaji. Referensinya JU1, kasnya di sebelah kredit Rp300.000. Berarti di saldo debit dengan kredit tetap dikurangkan dari Rp3.050.000 dikurang Rp300.000, yaitu menjadi Rp2.750.000. Tanggal 24, keterangan pengambilan prepay JU1, di sebelah kredit Rp50.000. Berarti saldo debit Rp2.750.000 dikurang Rp50.000 menjadi Rp2.700.000. Pada tanggal 26, pembayaran biaya telepon, yaitu di sebelah kredit Rp100.000. Berarti saldo debit Rp2.700.000 dikurang Rp100.000, yaitu menjadi Rp2.600.000. Yang terakhir yaitu tanggal 28, pinjaman bank ini masuk ke sebelah debit Rp3 juta, saldo
debitnya tadi 2.600.000 rupiah ditambah 3 juta rupiah menjadi 5.600.000 rupiah. Baiklah, sebelum kita memasukkan dari jurnal ke buku besar, yaitu buku besar piutang usaha, maka kita perhatikan jurnal umum dari Permata Servis pada bulan Januari tahun 2016, di mana piutangnya yang ada hubungannya yaitu pada tanggal 16, di mana piutangnya adalah di sebelah debit seharga 500.000 rupiah. Kemudian tanggal 18 piutang usahanya adalah sebelah kredit seharga 150.000 rupiah. Seterusnya, buku besar piutang atau nama akun piutang usaha. Kode akunnya 112. Tanggal 16 yaitu penyelesaian pekerjaan. Masuk ke kolom debit 500.000 rupiah, sehingga saldonya di sebelah debit 500.000 rupiah. Kemudian tanggal 18 pembayaran piutang yaitu 150.000 rupiah. Karena dia di sebelah kredit, saldo debit dengan kredit adalah dikurangkan, sehingga 500.000 rupiah dikurang 150.000 rupiah, maka saldonya adalah 350.000 rupiah. Akun selanjutnya yang kita bahas yaitu mengenai perlengkapan. Kita perhatikan lagi jurnal umum dari Permata Servis pada bulan Januari 2016 yang ada hubungannya dengan perlengkapan, yaitu pada tanggal 4 Januari, di mana perlengkapannya adalah di sebelah debit seharga 150.000 rupiah. Ya, di bawah. Kemudian pada tanggal 27 perlengkapannya di sebelah debit seharga 50.000 rupiah. Buku besar perlengkapan. Nama akun perlengkapan, kode akun 113. Pada tanggal 4, yaitu masuk ke sebelah debit 150.000 rupiah. Maka kita masukkan ke kolom saldo debitnya 150.000 rupiah. Tanggal 27 yaitu masuk lagi ke kolom debit 50.000 rupiah. Berarti saldo debit yang 150.000 rupiah ditambahkan dengan 50.000 rupiah, sehingga saldo debitnya menjadi 200.000 rupiah. Sebelum kita membuka akun buku besar peralatan, maka kita perhatikan dulu jurnal umum daripada Permata Servis pada bulan Januari tahun 2016, di mana yang ada hubungannya yaitu pada tanggal 2 peralatan di sebelah debit seharga 500.000 rupiah. Kemudian pada tanggal 9 peralatannya di sebelah debit 150.000 rupiah. Kemudian buku besar peralatan. Di sini nama akun peralatan, kode akun 122. Yaitu tanggal 2 di sebelah debit 500.000 rupiah. Maka masuklah dia ke sebelah debit di sini 500.000 rupiah. Kemudian tanggal 9 di sebelah debit masuk, sehingga ditambahkan dia nanti 500.000 rupiah ditambah 150.000 rupiah sama dengan 650.000 rupiah. Kemudian sebelum kita membuka akun utang usaha, maka kita perlu memperhatikan jurnal umum daripada Permata Servis pada bulan Januari tahun 2016, di mana
yang ada hubungannya dengan utang usaha, yaitu pada tanggal 9 Januari utang usahanya ada di sebelah kredit Rp70.000. Kemudian pada tanggal 27 utang usahanya di sebelah kredit Rp50.000. Sehingga akan masuklah dia ke akun atau nama akun utang usaha, di mana kode akunnya yaitu 211, yaitu pada tanggal 9 Januari tahun 2016. Pembelian peralatan di sebelah kredit Rp70.000, sehingga masuklah dia ke saldo sebelah kredit Rp70.000. Seterusnya tanggal 17, pembelian perlengkapan masuk ke sebelah kredit Rp50.000, sehingga saldo kreditnya Rp70.000, karena dia sebelah kredit ditambahkan Rp70.000 ditambah Rp50.000, sehingga dia menjadi Rp120.000. Seterusnya yaitu mengenai utang bank. Untuk membahas utang bank ini, kita perhatikan kembali yaitu jurnal umum dari Permata Servis pada bulan Januari tahun 2016 yang ada hubungannya dengan utang bank, yaitu pada tanggal 28 Januari, di mana jurnal umumnya berada di sebelah kredit seharga Rp3 juta. Sekarang kita perhatikan buku besar daripada utang bank, yaitu di mana nomor kodenya atau kode akun yaitu 212. Pada tanggal 28 Januari, pinjaman bank ini berada di sebelah kredit Rp3 juta, maka masuklah dia ke saldo sebelah kredit Rp3 juta. Kemudian untuk modal, kita perhatikan dalam jurnal umum Permata Servis pada bulan Januari tahun 2016, di mana di situ yang ada hubungannya dengan modal adalah pada tanggal 2 Januari, di mana modalnya adalah sebelah kredit Rp3 juta. Kemudian kita masuk kepada buku besar modal pemilik, di mana kode akunnya yaitu 311. Pada tanggal 2 Januari, pemberian modal pemilik masuk ke sebelah kredit seharga Rp3 juta, sehingga saldo sebelah kreditnya adalah Rp3 juta. Kemudian untuk prepay, kita perhatikan kembali jurnal umum daripada Permatasari periodenya Januari tahun 2016, di mana prepay-nya berada pada tanggal 24 Januari. Prepay berada di sebelah debit seharga Rp50.000. Untuk pemindah bukuan, buku besar prepay, nama akun prepay, kode akun 312 pada tanggal 2 Januari dengan keterangan keperluan pribadi masuk ke sebelah debit Rp50.000, sehingga saldonya di sebelah debit sebesar Rp50.000. Selanjutnya untuk pendapatan jasa, kita perhatikan lagi jurnal umum daripada Permata Servis, yaitu yang ada hubungannya dengan pendapatan jasa itu tanggal 5 Januari, di mana pendapatan jasanya berada di sebelah kredit seharga Rp200.000. Kemudian tanggal 12 Januari, pendapatan jasanya di sebelah kredit seharga Rp800.000. Dan yang terakhir tanggal 16 Januari, pendapatan jasanya di sebelah kredit seharga Rp500.000. Dan kita pindahkanlah
dari jurnal umum ke buku besar pendapatan jasa. Jadi nama akunnya adalah pendapatan jasa. Kode akun 411, yaitu pada tanggal 5 Januari, keterangannya adalah penyelesaian pekerjaan. Masuk ke kolom kredit seharga Rp200.000, sehingga lanjut kepada saldo kredit Rp200.000. Dan tanggal 12 Januari, penyelesaian pekerjaan di sebelah kredit Rp800.000, sehingga kredit dengan kredit dijumlahkan, saldo Rp200.000 tambah Rp800.000 menjadi Rp1.000.000. Tanggal 16, keterangannya penyelesaian pekerjaan masuk ke kolom kredit Rp500.000, sehingga saldonya tadi 1 juta ditambah Rp500.000 adalah Rp1.500.000. Selanjutnya yaitu biaya gaji. Kita perhatikan jurnal umum dari Permatasari Januari tahun 2016, yaitu mengenai biaya gaji. Ada pada tanggal 23, di mana biaya gaji di sebelah debit Rp300.000. Kemudian untuk buku besar biaya gaji, di mana nama akunnya adalah biaya gaji atau salaries expense, dengan kode akun atau nomor akun 511. Pada tanggal 23 Januari, pembayaran gaji masuk ke sebelah debit Rp300.000, sehingga saldo debitnya adalah Rp300.000. Seterusnya yaitu untuk biaya telepon. Kita perhatikan jurnal umum daripada Permata Servis pada bulan Januari tahun 2016, di mana biaya teleponnya yaitu pada tanggal 26, di sebelah debit seharga Rp100.000, sehingga masuklah kita ke buku besar biaya telepon dengan nama akun biaya telepon. Kode akun atau nomor akun 512. Tanggal 26 Januari. Pembayaran biaya telepon sebelah debit Rp100.000, sehingga saldo debitnya adalah Rp100.000. Sebelum kita membuka kepada buku besar beban listrik, maka kita perhatikan dalam jurnal umum Permatasari Servis pada bulan Januari tahun 2016 yang berhubungan dengan biaya listrik ada pada tanggal 20 Januari, di mana beban listriknya di sebelah debit Rp250.000. Sekarang kita masuk kepada pemindahbukuan dari jurnal umum ke biaya listrik. Nama akun adalah biaya listrik, kode akun 513, yaitu pada tanggal 20 Januari, keterangan pembayaran biaya listrik masuk ke kolom debit Rp250.000, sehingga saldo debitnya yaitu sebesar Rp250.000. Untuk buku besar biaya iklan, maka kita perhatikan jurnal umum dari Permata Servis yaitu pada tanggal 20 Januari, di mana biaya iklannya yaitu di sebelah debit seharga Rp120.000. Selanjutnya buku besar biaya iklan dengan nama akun biaya iklan, kode akun 514. Pada tanggal 20 Januari, pembayaran biaya iklan masuk ke sebelah debit Rp120.000, sehingga saldo debitnya Rp120.000. Seterusnya yaitu neraca saldo.
atau trial balance dari Permatasari Servis periode Januari 2019. Dari saldo-saldo buku besar tersebut, maka kita susunlah yang dikatakan dia dengan neraca saldo atau neraca sisa. Yang pertama, nomor akun 111 atau kas, debitnya Rp5.600.000. Kode akun 112 piutang usaha, di sebelah debit Rp350.000. Kode akun 113 nama akun perlengkapan, di sebelah debit Rp200.000. Nomor akun 122 atau peralatan, masuk ke kolom debit seharga Rp650.000. Nomor akun 211 dengan nama akun utang usaha, masuk ke sebelah kredit seharga Rp120.000. Nomor akun 212 dengan nama akun utang usaha, ke sebelah kredit Rp3 juta. Nomor akun 311 dengan nama akun modal pemilik, masuk ke sebelah kredit seharga Rp3 juta. Nomor akun 312 dengan nama akun freepay, masuk ke sebelah debit Rp50.000. Nomor akun 411 nama akun pendapatan jasa, masuk di sebelah kredit Rp1.500.000. Nomor akun 511 nama akun biaya telepon, masuk ke sebelah debit Rp100.000. Nomor akun 513 biaya listrik, masuk ke sebelah debit seharga Rp250.000. Dan yang terakhir, nomor akun 514 dengan nama akun biaya iklan, masuk ke sebelah debit Rp120.000, sehingga jumlah debit dengan kreditnya adalah sama, Rp7.620.000. Demikianlah posting dari jurnal umum hingga kita menyusun saldo-saldo daripada buku besar itu dimasukkan ke dalam neraca sisa atau trial balance. Semoga bermanfaat buat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.